Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mempraktikkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Perkenankan, nama saya Eswanto dari SD Negeri Pepen, Kabupaten Kulon Progo. Nama saya Nur Muhammad Siddiq dari SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo. Nama saya Sukirdi dari SMK Negeri 1 Girimulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kirdi. Waalaikumsalam Pak Is. Selamat siang Pak Kirdi. Selamat siang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kirdi? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Is. Oke, alhamdulillah saya hari ini siang ini senang sekali bertemu dengan Pak Kirdi ya untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Kirdi. Iya. Saya ingin nanti memberikan dukungan kepada Pak Kirdi. Yang jelas bagaimana saya dapat membantu Pak Kirdi nanti dalam pelaksanaannya. Baik Pak Is, terima kasih sebelumnya. Kini saya ingin Bapak ini mendukung saya meningkatkan kemampuan di dalam bersin atau juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mendukung Pak Kirdi dalam hal ini. Kemudian bagaimana Pak yang ingin Anda fokuskan? Pak Kirdi ingin fokuskan terkait dengan observasi pada kesempatan siang hari ini. Apa itu? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya bagaimana cara saya itu bisa mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna itu Pak. Baik, Pak Kirdi, sudah saya catat. Jadi yang jelas nanti dalam pelaksanaan Pak Kirdi berupaya untuk bisa menerapkan prinsip dari kemitraan, dari proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching terkait dengan prinsipnya. Kemudian nanti juga jangan lupa dalam pelaksanaan coaching ini kemudian memaksimalkan kompetensi yang ada, baik mendengarkan dan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot maupun dengan memposisikan diri kehadiran. Itu Pak Kirdi, pesan Ya. saya. Kemudian Pak Kirdi, bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkatan kemampuan Pak Kirdi dalam hal ini kira-kira? Iya Pak Is, saya percaya peningkatan di dalam mendengarkan aktif, kemudian juga merumuskan pertanyaan yang efektif, ini akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan itu, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran Pak Is. Baik, saya paham ya Pak Kirdi, saya juga percaya nanti dalam pelaksanaannya akan lancar. Pak Kirdi, apa harapan Bapak dari observasi kita hari ini Pak Kirdi? Begini Pak Is, saya berharap sekali bahwa observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk saya, kemudian juga dapat membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke, terima kasih Pak Kirdi, jelas sekali. Yang jelas nanti saya mohon izinnya untuk bisa mencatat atau menilai dari sesi kegiatan supervisi ini, kemudian nanti bisa kemudian kita kaji bersama. Selamat menjalankan tugas, semoga sukses, diberi kelancaran. Baik, terima kasih Pak Is. Oke, sama-sama, monggo. Selamat siang Pak Nur. Siang. Apa kabar Pak Nur? Baik Pak Kirdi. Gimana ini keadaannya Pak Nur? Tetap sehat Pak Nur hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat walaupun agak galau. Kenapa Pak galau? Ya terkait dengan biasa pembelajaran dengan siswa. Oh begitu, janji Pak Nur. Kemudian di dalam kegalauan Pak Nur ini yang membuat galau Pak Nur itu sebetulnya ada masalah apa nih Pak Nur?
Jadi begini Pak Ibu, saya itu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya terhadap murid-murid saya. Tapi kok ada kendala saja yang saya ada. Jadi ada murid saya itu yang hobi melamun, tidak konsentrasi belajar. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, hanya 2 atau 3 anak. Tapi kok ya bagi saya sangat mengganggu dinamika pembelajaran. Begitu Pak. Begitu, jadi anaknya sering melamun di dalam kegiatan belajar untuk pengajar begitu Pak. Ya. Baik Pak Nur. Kemudian kira-kira sudah ada rencana yang konkret belum Pak Nur untuk mengatasi si anak tersebut? Saya berpikir ya saya harus tahu anak itu melamun itu karena apa. Apa masalah yang ada di sekolah atau masalah yang dari luar sekolah. Itu saya tuh pengen banget ini tanya ke anak itu. Begitu kan. Begitu. Jadi dengan kata lain ini Pak Nur ini mau mengajak si anak duduk bersama biar pembicaraannya lebih enak begitu Pak Nur. Betul. Jadi saya pengen dia terbuka. Kalau rame-rame di depan kelas mungkin saya tanya dia nggak ngaku. Tapi kalau sendiri kan dia bisa tahu, nggak malu untuk menceritakan permasalahannya. Dan siapa tahu saya bisa membantu mencarikan solusi. Saya kira bagus sekali rencana Pak Nur ini, karena dengan begitu ketika terjadi permasalahan itu tidak akan berlarut-larut dan segera teratasi begitu. Kemudian dari rencana Pak Nur ini kira-kira nanti yang ikut membantu menjaga komitmen atau rencana Pak Nur ini siapa? Nah itu saya pikirkan kira-kira kalau saya sendiri kan permasalahan ini menjadi sempit, tidak banyak yang tahu ya. Dalam artian demi si anak juga. Saya berharap nanti teman saya yang jadi wali kelas itu dan wali BK itu bisa membantu. Minimal kan mereka kalau permasalahannya eksternal itu bisa mengetahui latar belakang keluarganya atau di luar dia ngapain. Gitu Pak. Oke, jadi bagus sekali rencananya. Jadi Pak Nur nanti akan mengajak wali kelas maupun wali BK untuk membantu untuk menyelesaikan masalah si anak tersebut. Betul. Kira-kira kapan ini Pak Nur akan melakukan rencana ini? Nah, saya itu pekan ini tidak ketemu dengan kelas anak itu. Nah, pekan depan saya baru bisa ketemu dengan anak itu, sehingga praktis saya baru bisa menyampaikan atau memanggil anak itu ya pekan depan. Gitu ya. Oke Pak Nur. Kalau begitu saya akan memantau rencana Pak Nur ini. Saya berharap dari nanti pertemuan Pak Nur dengan si anak tadi akan menghasilkan solusi yang terbaik sesuai dengan rencana Pak Nur. Mudah-mudahan nanti segera teratasi masalah ini. Kasihan anak itu juga kalau tiap hari melamun begitu Pak. Terima kasih Pak Gedi atas saran-sarannya, nasihat-nasihatnya. Semoga permasalahan anak ini juga segera teratasi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya ke kelas dulu. Oke, semoga Pak. Terima kasih juga. Baik, setelah membahas hasil observasi yang telah saya lakukan kepada panjenengan di sesi coaching sebelumnya. Kemudian bagaimana Pak kira-kira penilaian performan dalam kompetensi tersebut menurut Pak Gedi? Jadi saya merasa senang Pak, merasa bahagia sekali ketika dapat melakukan hal tersebut, dan karena saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik gitu Pak. Baik, apa yang membuat Pak Gedi merasa demikian itu kira-kira? Karena saya sudah merasa mampu melakukan dengan mendengarkan aktif, kemudian saya juga tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang memancing beliaunya itu menyampaikan pendapatnya, solusinya begitu Pak. Oke,
Pak Kirti, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya nggih? Oke, baik Pak Kirti. Saya melihat bahwa Pak Kirti telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya melihat dan mengajukan pertanyaan itu sangat baik sekali saya lihat dari Pak Kirti. Sesuai dengan standar yang kita rujuk tentunya nggih. Kemudian Pak Kirti, bagaimana pendapat Pak Kirti tentang hal itu? Saya mendengarkan saya mendengar yang Bapak sampaikan ini, saya merasa senang sekali. Karena dengan demikian saya juga ada umpan balik sehingga saya bisa merefleksi ataupun introspeksi dengan Baik Pak Kirti. Oke. Namun demikian gini Pak Kirti, saya juga tadi melihat ada aspek-aspek yang masih sebetulnya dapat ditingkatkan dari Pak Kirti. Misalnya tadi saat observasi tadi saya memperhatikan Pak Kirti itu melakukan beberapa pertanyaan ya, mungkin yang sebelumnya saya melihat ada kurang jelas gitu, kemudian ada pengulangan sehingga jelas gitu, yang mungkin seharusnya sesuai dengan standar. Mungkin ada tambahan terlalu banyak kata gitu. Paham ya? Nah, bagaimana menurut itu Pak Kirti itu? Iya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi memang kelemahan saya itu begitu Pak. Sampai saat ini itu masih saja mengulang kata-kata yang sama seperti itu. Tapi saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan saya dan tidak akan mengulangi kata-kata secara berulang-ulang begitu. Baik Pak Kirti, dari diskusi konkret ya ini ya, apa langkah konkret yang Pak Kirti ambil untuk meningkatkan performa di area ini Pak Kirti? Langkah kedepannya seperti apa begitu Pak? Saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi, lebih banyak lagi sehingga bisa mendengarkan aktif, kemudian juga bisa nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Nah, itu adalah langkah yang baik Pak Kirti menurut saya, bagus. Saya juga akan mencatat ya, mohon izin nanti saya catat di hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan yang terakhir, apa yang Pak Kirti boleh dari proses ini kira-kira apa? Jadi dari yang saya peroleh hari ini bahwa kegiatan coaching itu memang sangat perlu karena bisa memberikan umpan balik maupun solusi-solusi yang terbaik untuk orang lain begitu. Baik, terima kasih Pak Kirti. Pada prinsipnya sudah luar biasa kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita, untuk murid-murid kita, dan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah. Selamat menjalankan tugas, saya pamit untuk diri. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak Kirti. Selamat pagi Pak Nur. Pagi Pak Kirti. Terima kasih Pak Nur, waktunya sudah bisa hadir di sini untuk berbicara, untuk ngobrol-ngobrol tentang peningkatan keterampilan coaching yang memang Anda kemarin mengharapkan atau meminta masukan dari saya. Ini kira-kira saya harus memberi dukungan seperti apa ini Pak? Terima kasih Pak Kirti, Bapak sudah menyempatkan untuk membimbing saya dalam rangka meningkatkan kemampuan saya di dalam present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Baik. Saya akan mendukung ini kegiatan Pak Nur. Lalu bagian mana ini yang kira-kira harus Anda fokuskan kepada observasi ini? Jadi saya minta Pak Kirti itu memfokuskan saya pada pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot. Karena pada sisi itu yang ingin saya tingkatkan. Begitu ya. Oke, ini sudah saya catat. Lalu bagaimana menurut Pak Nur ini? Sejauh mana ini tingkat kemampuan Pak Nur dalam hal ini? Ya sebetulnya sih saya dalam
membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya sendiri sudah punya keyakinan bisa. Tetapi dengan adanya proses observasi ini saya berharap menjadi lebih baik lagi. Baik, saya paham itu. Oke, untuk selanjutnya apa harapan Pak Nur dari observasi kita ini? Jadi begini Pak Gedi, ketika Pak Gedi mengobservasi saya, kemudian bisa menunjukkan faktanya, kemudian ada kelemahan-kelemahan yang ada di saya, ini saya harap Pak Gedi nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya tentang sisi-sisi kelemahan saya sebagai coach, gitu Pak. Baik, Pak Nur. Jadi itu yang nanti bisa Pak Nur lakukan, dan perlu juga untuk menggali tentang prinsip-prinsip dari dari sebuah atau dari seorang coach yang begitu, sehingga harus misalnya tentang kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, proaktifnya, kemudian juga bagaimana memaksimalkan potensi dari coach begitu, nanti silakan dimunculkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul diharapkan itu. Selamat menjalankan tugas Pak Nur, semoga berhasil. Oke, terima kasih Pak Gedi. Assalamualaikum Pak Iswanto. Waalaikumsalam Pak Nur. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Nur. Sehat Ya. dalam kondisi riang ini. Ya riang Pak Nur, tanggal muda. Oke, Pak Iswanto, ini di pagi hari ini saya akan melakukan sesi coaching kepada Pak Iswanto menggunakan model Tirta. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita pagi hari ini. Apa yang ingin Pak Iswanto capai di dalam sesi coaching pagi hari ini? Saya pengen apa ya? Jadi saya itu kan mengalami beberapa hal terkait dengan di kelas, salah satunya yang saya rasakan ya, serius dan segera menurut saya adalah beberapa anak itu susah Pak Nur untuk kemudian bisa menghafalkan surat pendek tertentu itu. Padahal kalau kita lihat teman-teman yang lainnya itu lancar itu. Satu pekan katakanlah sudah bisa. Ini ada beberapa anak itu yang sulit, dan ini saya cek lagi di nilai bulan yang lalu atau semester yang lalu, ini juga sama, ternyata anaknya yang sama gitu Pak. Saya kepengen sebenarnya kemudian anak ini ya kemudian bisa hafal kayak teman-teman yang lain. Ini karena pelajaran Quran juga wajib kan bagi siswa itu. Berarti Pak Iswanto berharap agar anak-anak yang terlambat menghafal ini bisa seperti teman-teman yang lain begitu ya? Iya Pak Nur, iya. Baik, itu tujuan yang sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan hal tersebut. Pak Iswanto, mungkin Pak Iswanto pernah nggak bertanya kepada mereka kenapa? Saya pernah Pak, jadi alasan anak-anak itu nggak bisa ya Pak, sulit ya Pak. Ada lagi yang lupa Pak menghafal di rumah. Jadi kan ya anaknya macam-macam. Nek polos ya memang anaknya itu polos gitu. Anaknya kan masih ya SD kelas 3 Pak, jadi masih kelas bawah juga. Kelas bawah. Iya. Kalau dari latar belakang umpamanya di rumah itu oleh orang tuanya diberi motivasi atau tidak, itu pernah ditanyakan belum? Saya belum bertanya, tapi menurut informasi dari beberapa wali kelas yang lain, memang untuk hal spiritual religius di keluarganya beberapa anak yang memang mengalami keterlambatan ini ya memang kurang Pak. Jadi mungkin dorong orang tua juga kurang. Jika saya konfirmasi ya sharing dengan beberapa wali ya, jarang ikut sholat begitu kan keluarga orang tuanya. Ada juga yang
maaf ayah ibunya juga pisah begitu, hanya tinggal dengan mbahnya. Oh gitu ya. Tapi ya ada yang ikut mbahnya jauh dengan orang tua, tapi juga malah prestasi menghafalnya bagus juga. Begitu ya. Iya. Jadi, bagi dia bermasalah, bagi yang lain mungkin nggak masalah gitu ya. Seperti itu Pak. Identifikasi yang lain kira-kira apa Pak sebabnya? Mungkin saya amati mungkin metode mengajar saya Pak. Ini saya amati dari yang dulu di semester dulu sama sekarang kan sama. Mungkin saya perlu inovasi juga nanti metode. Kalau dari yang lain yang saya lakukan memang beberapa anak ini juga kompleks tentang kesiapan belajarnya. Ya, ada yang memang visual, ada yang audiovisual juga. Yang kinestetik ini Pak yang di segala bidang agak melorot, tapi ya namanya anak punya karakter sendiri-sendiri. Mungkin itu Pak yang kedua yang saya amati. Baik, berarti apa hambatan-hambatan yang dialami anak Pak Is sudah mengeksplor ya, sudah mencari tahu ya dari beberapa sebab itu tadi. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencana aksi Pak Is. Jadi Pak Is untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Is punya ide atau rencana apa Pak Is? Yang terbesit di pikiran saya karena ini kemudian tuntutan dari intinya peraturan bupati juga. Yang kedua memang ini target dari materi yang harus dikuasai juga, dan ini kan keberlanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu Pak. Saya kemudian melihat ada potensi untuk bisa mengkolaborasikan dengan kelas 1 sampai kelas 6 dengan budaya sekolah. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran itu perlu kemudian kiranya untuk diadakan tadarus atau tilawah bersama dari kelas 1 kelas 6 dari situ kemudian nanti akan tumbuh nilai semangat untuk menghafal. Itu saya melihatnya seperti itu potensi yang saya lihat. Toh kemudian dari potensi Bapak Ibu guru juga saya melihat kelihatannya juga mendukung Pak. Jadi Pak Is mencari solusi dengan melakukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu ya, dengan melakukan tadarus. Iya, budaya kelas, iya kelas tadarus itu ya. Baik, itu rencana aksi yang jelas Pak Is. Nah sekarang bagaimana Pak Is dapat menjaga komitmen tersebut terhadap rencana aksi itu? Apa yang dapat membantu Pak Is dalam menjaga komitmen? Yang pertama yang dapat membantu adalah dari kebijakan Ibu Kepala Sekolah nanti. Kemudian kita breakdown ke bawah, kita rapatkan bersama dan menjadi kesepakatan program sekolah. Ketika ini sudah kuat, insya Allah nanti ini akan berjalan. Tentunya di samping itu nanti saya juga kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain tentunya yang punya kompetensi untuk hal itu. Toh nanti juga ada umpan balik tersendiri dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menambah wawasan tentang Quran juga. Nah, saya optimis Pak di situ. Oke, baik, saya minta penegasan lagi yang bisa mendukung rencana aksi dari Pak Is ini siapa saja tadi? Ya, Bapak Ibu guru yang kompetensi misalnya ada di tempat kami guru PJOK ini punya basic Quran bagus. Ini kan bisa kemudian kami lakukan. Kemudian penjaga sekolah ini ternyata punya kapasitas bagus ya. Ya ini kan kita bisa perdayakan juga. Kemudian yang lain seperti guru kelas 3 ini juga punya potensi karena backgroundnya dulu juga dari pondok dan pondok kota Quran. Insya Allah ini akan membantu saya sungguh luar biasa ketika nanti kita kolaborasi, saling mengisi, saling mengoreksi. Mungkin itu Pak. Termasuk dari Pak Kepala Sekolah juga minta dukungan gitu. Iya tentunya, karena kemudian bagaimanapun beliau yang menjadi pengambil kebijakan tentang suatu program. Ketika ini program ini sudah di ACC dan menjadi kesepakatan, ya, saya yakin untuk semua sekolah akan mendukung. Kira-kira kapan Pak Is akan memulai rencana aksi itu?
mungkin saya habis upacara besok Pak, saya akan komunikasi dengan kepala sekolah untuk sharing dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya dan juga kondisi beberapa anak yang perlu dukungan khusus supaya ya segera bisa kemudian hafal bisa ya paling tidak setara dengan teman-teman yang lain lah gitu. Dengan begitu nanti lulusan sini semuanya bisa hafal surat-surat pendek gitu Pak. Kemudian kalau kita ke penilaian ya Pak Is, ini Pak Is kan ada masalah, ada rencana aksi untuk solusi. Kira-kira persentase keberhasilan itu ada di berapa persen? Saya 9% atau 90% Pak. 90%, Iya, ya itu sangat tinggi sekali. Iya. Pak. Semoga berhasil Pak Is Iya, ya. amin Pak. Baik, Pak Is itu sudah bagus sekali dari rencana Pak Is untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan saya akan memantau perkembangannya secara berkala dan kemudian semoga nanti Pak Is bisa menjalankan dengan baik gitu ya Pak Is ya. Iya. Terima kasih Pak atas bimbingannya, semoga bermanfaat untuk saya dan anak-anak nanti bisa lebih baik lagi. Itu saja. Ya, semoga sukses selalu. Iya, Pak Nur, Pak Nur. Barang untuk diri Pak Nur. Silakan. Yaitu di sini kita akan membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan atau yang sudah saya lakukan terhadap sesi coaching yang sudah dilakukan Pak Nur. Bagaimana ini Pak menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak Nur? Ya, saya kemarin tadi sudah merasa lebih baik, sudah merasa melakukan lebih baik dalam kompetensi yang kemarin agak saya lakukan itu Pak gitu. Apa ini yang membuat Pak Nur merasa demikian? Karena saya sudah merasa mampu untuk mendengarkan aktif keluhan-keluhan masalah-masalahnya. Kemudian saya juga berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna, berbobot yang membantu dari coach untuk menyelesaikan permasalahan. Ya gitu. Ini boleh saya berbagi tentang pengamatan yang sudah saya lakukan ya Pak Nur? Boleh. Ya. Jadi setelah saya melihat Pak Nur melakukan coaching dengan teman Bapak gitu, bahwa ini Bapak ini sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif, kemudian juga sudah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga sudah sesuai dengan rujukan-rujukan yang sudah disampaikan dalam alat terta gitu ya, dari tujuannya, kemudian juga mengidentifikasi, kemudian juga tentang tadi Pak Nur juga sudah menyiapkan rencananya, aksinya kapan, kemudian nanti siapa yang tanggung jawab, siapa yang komit dan sebagainya. Bagus sekali Pak Nur. Bagaimana menurut Pak Nur? Ya, saya senang sekali Pak Rudi sudah memberikan pengamatan saya seperti itu, dan terima kasih atas umpan baliknya. Yeah. Namun demikian nih Pak Nur, sebelumnya mohon maaf dari aspek-aspek yang tadi sudah saya sampaikan ini ternyata ini masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan ini Pak. Apa itu Pak? Di ini Pak, pada waktu Pak Nur tadi mau bertanya gitu, jadi penegasan pertanyaan itu kurang mantap begitu Pak, sehingga perlu memantapkan apakah itu bentuk pertanyaan atau pernyataan. Iya. Gimana menurut Pak Nur? Iya, sepertinya iya sih Pak Rudi. Saya tadi agak ragu-ragu dengan sebuah pertanyaan, sehingga saya juga merasa ini pertanyaan yang tidak mantap gitu. Gitu betul Pak Rudi. Baik Pak Nur, kemudian dari diskusi kita ini kira-kira langkah konkret apa ini yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa itu? Saya akan belajar lagi tentang mungkin namanya diksi, pilihan-pilihan kata ya Pak Rudi, supaya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus lagi.
yang tidak membuat ragu untuk dijawab lagi. Begitu. Baik Pak Nur, itu langkah yang bagus, yang baik. Ya, dengan kemudian nanti saya berharap akan lebih meningkat lagi dalam proses coaching ini. Saya juga mencatat dari hasil observasi ini dan nanti akan saya tuangkan dalam form supervisi akademik. Terakhir ini Pak Nur, apa yang Pak Nur peroleh dari kegiatan ini Pak Nur? Banyak sekali Pak yang saya peroleh dari saya bisa langsung praktek tentang coaching, kemudian saya berusaha sebaik-baiknya, kemudian diobservasi, ternyata dari hasil observasi ada sisi-sisi yang saya masih harus ditingkatkan, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau cara atau bentuk pertanyaannya yang lebih bagus lagi. Jadi saya mengerti tentang itu, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dan umpan balik yang saya terima yang diberikan oleh Pak Agus kepada saya. Baik, sama-sama Pak Nur, saya sudah mengucapkan terima kasih waktunya.